Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athari. Penulis mengatakan, dan tidak boleh bertawakal kecuali kepada Zat yang telah menciptakan, yang di tangannya segala sesuatu. Kemudian penulis membawakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Maka kita diperintahkan untuk salat dan menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dilakukan salat, menyembelih dan lain-lain ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balik lagi kepada pelajaran pentingnya mempelajari ikhlas, mempelajari tentang yang namanya ikhlas. Setiap saat kita harus belajar memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi di sini juga akan dibawakan oleh penulis bagaimana ketidaksinkronannya orang-orang musyrikin. Tidak boleh salat, tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dalam surah An-Naml ayat ke-62, Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat memberikan jawaban ketika orang-orang yang sedang dalam kondisi membutuhkan kekurangan dan yang semisalnya, kegoncangan. Siapa yang dapat menyingkap apa yang sedang mereka alami? Tidak ada yang dapat menyingkapnya, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dapat mengangkat, mengindahkan kesulitan-kesulitan, menghilangkan kesulitan-kesulitan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah Jalla Dzikruhu memberikan kepada kita semua
sebuah nasihat agar kita meyakini bahwasannya siapapun yang sedang dalam kondisi kesulitan, kesusahan atau apapun juga yang semisal dengannya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, konsekuensi dari kesulitan hidup yang diceritakan kepada orang lain dalam rangka mencari belas kasihan, maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Berbeda jika seseorang bertanya mencari solusi bukan dalam rangka mencari belas kasih, beda. Tentunya letak perbedaan ini adanya di mana? Letak perbedaannya di mana? Niat. Letak perbedaannya di niat, di tujuannya. Di niat dan di tujuan. Maka jika memang niat kita mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, memang Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada orang-orang yang punya ilmu. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 23 Allah Ta'ala berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja selayaknya sepatutnya manusia itu bertawakal jika memang kalian orang-orang yang beriman. Orang yang beriman harusnya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada makhluk atau apapun namanya. Sebagai contoh, salah satu yang menyebabkan sebagian orang menunda proses pernikahan karena apa? Karena apa? Hitung-hitungan uang atau finansial. Belum cukup, belum cukup umur, apa belum cukup uang? Belum cukup uang. Sampai kapan cukupnya? Secukupnya aja, seadanya aja. Ya, jangan sampai terkena talbis iblis, tipu daya iblis. Maka fas'alu ahli dzikri, bertanya pada ahlul ilmu, tanya. Jangan tanyanya dengan orang-orang yang selevel dengan kita, tapi tanya dengan orang yang punya ilmu.
Kenapa saya katakan jangan sampai tertipu dengan apa? Rayuan atau tipu daya iblis. Karena Nabi bersabda, 3 golongan yang pasti Allah tolong. Tuh kata Nabi, 3 golongan yang pasti Allah tolong. 3. Salah satu dari 3 adalah an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Apalagi zaman sekarang, yang sudah menikah saja terfitnah, bagaimana yang belum nikah? Apalagi zaman kita hari ini, yang sudah nikah saja terfitnah. Kalau boleh saya kasih nasihat rumah tangga, kalau ada istri antum di sebelah, kalau boleh saya kasih nasihat rumah tangga, sering-sering diskusi antara suami dan istri, terutama tentang mohon izin hubungan suami istri. Itu penting, karena itu bisa menstabilkan syahwat antum, syahwat kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh syahwat, kehidupan yang penuh fitnah. Sehingga apa? Secara psikologi dan secara ilmu syar'i itu dapat menekan kecenderungan terhadap lawan jenis. Justru yang menjadi masalah ketika sepasang suami istri sudah jarang berhubungan suami istri, itu ada masalah. Bukan hanya masalah kesehatan, saya nggak ngerti kesehatan, tapi masalah hati. Karena manusia, karena dinikahi untuk saling-saling sama-sama mendapatkan yang dibutuhkan satu sama yang lain. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan mencari di tempat yang lain. Itu penting. Suami istri harus sering ngobrol. Apalagi seorang wanita harus paham, suaminya bekerja setiap hari, keluar rumah, berhadapan dengan berbagai macam jenis wanita. Maka kalau tidak tersalurkan, maka yang timbul apa? Pikiran, penasaran. Padahal sama aja. Betul nggak? Betul nggak? Padahal sama aja. Tahu dari mana, Ustaz? Emang Ustaz pengalaman? Saya tahu berdasarkan sabda Nabi. Kan Nabi bilang gitu, kalau kita terfitnah dengan perempuan, obatnya pulang kan gitu. Obatnya itu kan menunjukkan wanita yang membuat kita terfitnah, apa yang ada pada dia ada pada istri kita. Berarti selesai, sama aja, nggak ada bedanya. Makanya kalau antum berumah tangga jarang berhubungan suami istri, ini kayaknya jadi melek semua nih gitu. Kalau antum berumah tangga jarang berhubungan suami istri, itu akan menimbulkan masalah. Dan itu salah satu yang bisa membuat kita istiqomah hidup di zaman fitnah. Hidup di zaman fitnah syahwat hari ini. Sudah punya istri? Sudah. Di mana? Di kampung Nahluh. Sian nggak? Kasihan nggak? Apa bedanya dengan bujangan? Sama nggak? Sama-sama? Ya?
Taib. Itu satu saja. Kalau pemuda, lihat Nabi bilang, wahai para pemuda, kan gitu ya. Nabi bilangnya begitu kan, wahai para pemuda, man istata'a minkum, siapa yang sanggup untuk menikah. Gitu. Saya punya teman usianya kalau nggak salah 45 tahun sekarang, nggak sampai 50, 45, punya cucu satu, bukan anak, cucu. Ajib, luar biasa ya. Nikahnya umur berapa dia? 17 tahun. Subhanallah. Kayaknya pada mau nikah nih habis ini nih, insya Allah. Yang bujangan nikah, ya nikah, insya Allah. Nisfuddin, bagian dari agama. Sebagian disempurnakan dengan belajar dan seterusnya. Kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wala yuhabbu ghairahu kahubbillah, dan juga dilarang kita mencintai siapapun juga seperti mencintai Allah. Dilarang bagi kita mencintai siapapun juga seperti cinta kita pada Allah. Termasuk di dalamnya orang tua kita, termasuk di dalamnya istri kita, termasuk di dalamnya putra-putri kita. Maka kadar kecintaannya harus berbeda dengan kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan wa minan nasi man yattakhidhu min dunihi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah dalam perkara mahabbah, yuhibbunahum kahubbillah, dalam perkara cinta mencintai. Kita coba lihat sejenak saja, merenung sejenak tentang saat kita kehilangan setetes sedikit dari dunia, dan jika dibandingkan saat kita kehilangan apa? Kehilangan kenikmatan beribadah. Kenikmatan beribadah. Baik. Sebagian manusia saat kehilangan dunia ini macam-macam ya, itu merasa ruginya luar biasa, merasa ruginya luar biasa, sedihnya luar biasa.
Contohnya apa? Misalnya apa? Kehilangan motor, bangkrut, sedih ya, PHK, stres, benar gak sih? Benar ya? Antum kalau paham ini, apa yang akan saya sampaikan, rasanya kayaknya selama ini belajarnya banyak lengkapnya. Banyak lengkapnya. Itu seharusnya idealnya orang yang memang belajar itu tidak sedih kehilangan dunia, nggak sedih. Itu idealnya, nggak sedih. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan sendal, sampai ke bawa-bawa dalam mimpi. Iya, gitu ya, Masya Allah. Tapi saat kita nggak merasa rugi, ini nasihat buat saya dan buat kita semua. Saat kita tidak merasa rugi, kalah dalam ketaatan pada Allah, maka saat itu kita termasuk bagian dari orang yang belum faham agama dengan baik. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa bisa disimpulkan kalau kita termasuk bagian dari orang yang sedih kehilangan dunia dan tidak sedih kalah dalam akhirat, maka saat itu kita termasuk bagian dari orang apa? Yang tidak faham agama dengan baik. Kenapa? Rezeki Allah yang ngatur. Yang lain? Apa? Orientasinya dunia. Ada lagi? Karena kita nggak bertawakal pada Allah. Antum mau ngomong? Gak apa-apa. Biar makin akrab. Khairul. Sebelahnya Khairul. Adek. Andri juga. Satu lagi berarti Andri, ada lagi. Andri mau ngomong? Enggak. Kenapa dikatakan kita termasuk bagian dari orang yang tidak memahami agama dengan baik? Karena orang yang paham agama dari kalangan para sahabat itu enggak nangis kehilangan dunia. Enggak nangis. Antum pernah dengar cerita sahabat datang Nabi rengek-rengek, pengen punya kuda seperti Fulan dan Alan, pengen punya harta seperti si Fulan dan si Alan? Pernah ada riwayat itu sahabat miskin, ahlus suffah atau masakin datang menemui Nabi, mengeluhkan kondisi mereka? Gak ada. Tapi yang ada apa? Riwayat banyak diantaranya datang menemui Nabi karena merasa dikalahkan oleh orang kaya dengan hartanya untuk beramal, bersedekah dan semisal. Itu.
Kalau banyak dikit harta mereka gak peduli, tapi yang mereka sedihkan karena mereka tidak bisa beramal dengan harta. Mereka tidak bisa beramal dengan harta. Itu mereka benar-benar fastabiqu al khairat. Perlombaannya mereka gitu. Benar-benar aplikasinya nyata dalam hidup. Gitu. Atau tahu ada sahabat-sahabat yang miskin saat perang Tabuk. Saat apa? Perang Tabuk, Nabi suruh kumpulkan harta karena mau jalan dari Madinah ke Tabuk, jaraknya kurang lebih 700 kilometer, kurang lebih Jakarta mana tuh ya? Semarang, Surabaya kali ya, kurang lebih lah gitu. Orang miskin, nggak punya harta, nggak punya bekal, datang nemuin Nabi, minta agar Nabi memberikan perbekalan buat mereka agar mereka bisa ikut ke Tabuk. Tapi saat itu Nabi tidak punya perbekalan lebih. Maka setelah mereka mendengar ini, mereka menangis. Kenapa tuh nangis tuh? Kenapa nangis? Nggak bisa ikut Tabuk. Kita kajian gerimis qadarullah. Iya, qadarullah. Benar ya? Enggak ya? Enggak ya? Gerimis. Tadi gerimis ya? Qadarullah. Bikin kopi deh di rumah. Indomie. Ya kak? Mantap. Enggak ngaji? Qadarullah. Oh, lihat. Makanya harus belajar sebelum antum belajar ilmu, antum tahu dulu materi tentang Khotaman ilmu. Antum baca kitab Tadkiratus Sami, antum baca kitab Hilyatut Talibul Ilm. Bagaimana mereka belajar, para penuntut ilmu dari zaman sahabat dan seterusnya. Gitu. Kalau ngelihat menuntut ilmu sezaman dengan kita mah nggak jadi-jadi, gini-gini aja gitu. Ya, lihatnya siapa? Lihatnya orang-orang yang berhasil dalam dunia ilmu. Gitu. Ya. Iya. Nangis tuh sahabat. Nangis. Benar-benar nangis karena nggak bisa ikut ke Tabuk. Kita pernah nggak antum, kok aneh ngeliat muka antum murung, iya, aneh nggak bisa ngaji gitu, pernah nggak gitu? Hah? Kayaknya belum. Kok ente kayaknya mukanya murung, apa? Iya, semalam aneh nggak bangun qiyamul lail gitu. Kok aneh ngeliat muka antum murung banget sih, kenapa? Gaji ditunda, itu yang paling sering gitu. Kenapa? Cemberut amat mukanya gitu. Iya. Istri minta beliin emas, uang nggak ada gitu. Itu kita banget tuh, ya nggak? Kita banget tuh. Oh, sahabat dahulu nggak ada yang nangis mewek untuk kehilangan dunia. Begitu. Makanya kalau kita paham konsep ini, insya Allah kita bisa menjadi lebih baik. Ada yang mau tanya sampai sini? Hairul mau tanya? Enggak? Hmm?
termasuk musyrik ketika mereka melakukan sesuatu hal, apakah akan jatuh kepada kekafiran atau tidak? Baik. Yang pertama harus diketahui, musyrik itu pelaku, musyrik. Kalau perbuatannya syirik, pelakunya musyrik. Oke? Bedakan. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemusyrikan langsung jatuh kafir atau tidak? Itu pertanyaannya. Tidak. Semua ada perinciannya. Tetapi perbuatannya tetap dikatakan perbuatan kesyirikan. Jelas? Ini penting, perlu diketahui. Saya sering ulang-ulang di mana kajian. Bedakan antara pelaku perbuatan dengan perbuatan. Karena memang beda antara pelaku dengan perbuatan. Oke, sebelum kita lihat hukum agama, kita lihat hukum negara ini. Negara yang kita cintai. Ada apa namanya? Peristiwa pembunuhan. 5 orang gebukin 1 orang mati. Oke? 5 orang ini yang satu pukul pakai balok, yang satu pakai celurit, yang satu info-info, kasih tahu di mana orang yang mau digebukin, yang satu yang biayain, yang satu yang punya rencana. 3. Dasarnya beda-beda. Sahih? Dalam hukum negara ini 5 orang ini akan dihukum sama? Beda. Bisa jadi hukuman terbesar bukan untuk pelaku pembunuhnya, tapi perencana, otaknya. Sahih? Demikian juga agama kita, agama yang adil. Kalau bicara perbuatan bid'ah, perbuatannya bid'ah. Kalau berbicara perbuatan kesyirikan, perbuatannya syirik. Saat kita berbicara tentang perbuatan bid'ah, saat kita berbicara tentang perbuatan kesyirikan, kita tidak sedang berbicara pelaku. Jelas? Tapi kita sedang berbicara perbuatan. Pelaku akan jatuh hukum kapan? Proses. Namanya iqamatul hujjah. Maka setelah iqamatul hujjah, siapa yang melakukannya kan itu? Ulama. Bukan kita, ulama. Setelah adanya iqamatul hujjah, maka hukum itu nanti akan keluar. Kafir, murtad, atau dosa besar saja tidak sampai kafir. Nanti bagaimana hukumnya tergantung setelah tegaknya iqamatul hujjah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh. Sekian banyak contoh, kita sebut satu. Orang kencing di masjid. Di zaman Nabi, kencing di masjid. Langsung diputuskan hukum? Tidak. Diajak bicara oleh Nabi. Ternyata memang benar dia tidak tahu. Memang benar-benar tidak tahu. Berarti udzur bil jahli itu ada. Tapi siapa yang punya udzur?
Nggak bisa orang sembarangan. Tentunya benar-benar dia punya uzur. Jangan sampai dia menganggap punya uzur padahal dia di sisi Allah tidak diterima uzurnya. Mafhum? Gitu. Setelah diajak diskusi oleh Nabi kita, akhirnya dia sadar kencing di masjid nggak boleh. Dihukum setelah itu? Ada hukuman? Oke. Ente ngepel masjid ya, atas bawah. Gitu? Enggak. Tidak. Karena memang murni dia nggak tahu. Itu Islam. Jelas? Bagus? Ingat kisah, hatta orang kafir saja itu disuruh pulang untuk membebaskan dirinya oleh Alif Arsalan. Armanus, ada seorang kafir bernama Armanus, memimpin pasukan kafirin ratusan ribu untuk menyerang pasukan Islam di bawah pimpinan Alif Arsalan Romawi. Singkatnya, panjang ceritanya, terjadi peperangan 100.000 lebih lawan 20.000 kaum muslimin dikit. Bismillah dimenangkan kaum muslimin di bawah pimpinan Alif Arsalan. Armanus pimpinannya gak mati, ketangkep, dibawa ke Alif Arsalan sebagai pimpinan, dibawa. Armanus dibawa, diserahkan, diapain? Pukul, puk, puk, 3 kali, jatuh, bangun. Kata Alif Arsalan, kalau posisi saya ada di posisi antum, antum di posisi saya, apa yang antum lakukan? Lihat, Armanus bilang apa? Kalau Armanus itu banci, kalau Armanus itu pengecut, oh aneh nggak akan apa-apain antum, betul nggak? Ya, tapi Armanus benar-benar kesatria. Dia bilang apa? Kullu qabihin, semua yang keji-keji saya akan lakukan buat antum. Saya tusuk, saya bakar, saya cincang dan seterusnya. Padahal Armanus saat itu sedang tertawan tuh. Itu satria tuh. Ya, kafir tapi dia. Harusnya diambil pelajarannya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Terus kata Alif Arsalan, kalau menurut antum, saya mungkin nggak maafin antum. Kata siapa? Alif Arsalan. Gak mungkin, gak mungkin. Ente juga akan berbuat seperti apa yang akan anda perbuat kalau posisinya kita seandainya posisinya ini tukeran. Enggak, justru anda bebasin antum. Silakan antum hubungi pasukan antum, suruh bawa tebusan. Tuh lihat tuh, bagus. Tuh lihat, orang Islam yang benar, lurus akidahnya, gak dicincang tuh siapa? Armanus, suruh pulang, bawa tebusan. Subhanallah. Kalau ini diangkat tentang bagaimana pejuang mujahid dahulu, maka orang nggak ada yang takut dengan Islam. Berapa orang yang dibunuh oleh Nabi dengan tangannya dalam peperangan?
Semua perang berapa? Satu orang. Berarti kita butuh sejarah tentang Islam. Sahih? Kita butuh sejarah tentang Islam. Bagaimana orang-orang terbaik dulu bermuamalah. Gitu. Baik, saya rasa cukup pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Kalau antum mau merenungi kisah perang Tabuk tadi, sahabat yang nangis, antum buka surat At-Taubah ayat 92. Surat At-Taubah ayat 92. Antum akan lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan, dan mata mereka mengeluarkan air mata, nangis karena mereka tidak bisa ikut serta Tabuk. Baik teman-teman jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu, semoga Allah berkenan memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.